Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami bermaksud ingin memberikan informasi atau berbagi ilmu tentang nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Nah, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu di kelompok A ini ada Anissa Fitri, kemudian ada Dwirani Fauzia, ada Putri Diah, ada Putri Talia, dan saya sendiri yaitu Rizky Putri Hidayati. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Stay tune ya guys. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke topik bahasan kita, yaitu nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Pada dasarnya, nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna merupakan nama-nama yang sangat baik dan mulia, dan sangat pas dan cocok jika disandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung kita masuk ke sifat atau nama Allah yang pertama, yaitu Ar-Rahman. Kalian udah pada tahu apa belum sih arti dari Ar-Rahman? Kalau udah tahu, langsung aja ya komen di bawah biar kita langsung berbagi ilmu juga. Nah, di sini Ar-Rahman mempunyai banyak arti, yaitu yang pertama Maha Pengasih, kemudian Maha Pemurah, dan yang ketiga yaitu Maha Pemberi Nikmat yang panjang. Nah, dalam topik bahasan kita yang kali ini, kita akan membahas bahwa Allah ini merupakan Maha Pengasih. Hal terpenting yang perlu kita ketahui ketika kita mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu bagaimana cara kita untuk meneladani sifat-sifat tersebut. Nah, dalam sifat Ar-Rahman ini banyak hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, kita harus menjadi manusia yang dermawan. Nah, bagaimana sih dermawan itu? Seumpama kita diberikan oleh Allah hikmat atau harta yang cukup. Dalam kecukupan itu, kita harus berbagi kepada yang lain, menolong yang membutuhkan, dan saling mengasihi, tidak cuek terhadap lingkungan. Itulah bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Ar-Rahman, agar kita senantiasa disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, disayangi oleh makhluk lain, dan yang paling utama yaitu disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita hidup adalah untuk mengharapkan ridhonya, bukan? Jadi sudah selayaknya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di hidup ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke sifat atau nama yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Nah, di sini kalian udah tahu apa belum apa itu arti Ar-Rahim? Nah, kalau belum tahu, langsung ya kita lanjut ke sifat Ar-Rahim. Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya ya. Nah, Ar-Rahim ini merupakan sifat Allah yang sangat menyenangkan. Apakah kalian tahu artinya? Nah, Ar-Rahim ini merupakan Allah Maha Penyayang. Jadi, saling menyayangi itu tidak hanya sesama manusia atau yang sering kali kita dengar, bahwa Allah itu juga sangat menyayangi hambanya, apalagi terhadap hambanya yang beriman. Yang tidak beriman aja Allah menyayangi. Nah, di sini Ar-Rahim dan Ar-Rahman itu mempunyai nama atau arti yang hampir mirip, tapi keduanya berbeda. Jika Ar-Rahman itu sayangnya terhadap seluruh umatnya, baik itu yang kafir maupun yang beriman. Contohnya yaitu alam semesta. Jadi Allah memberikan semua alam semesta ini kepada semua makhluknya, baik itu yang beriman maupun yang tidak. Sedangkan arti Ar-Rahim ini, Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya saja. Itulah apa yang menjadi perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sekarang udah tahu kan kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda, walaupun mereka terlihat sama. Nah, dari sifat Ar-Rahim ini kita belajar untuk saling menyayangi. Nah, menyayangi ini tidak hanya sesama manusia saja, tetapi juga kepada tumbuhan, kepada hewan, dan yang paling utama yaitu kita juga harus menyayangi atau sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada hewan dengan cara kita merawat hewan yang kita pelihara. Jika kita memelihara kucing, kita harus merawat kucing kita. Apabila kucing kita sakit, jangan lupa memberi obat, jangan lupa mengajaknya ke dokter untuk diperiksa. Nah, untuk sayang terhadap tumbuhan, jangan lupa untuk jangan menebang
menebang pohon sembarangan, untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ingat, buatlah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian untuk sayang kepada Allah. Bagaimana sih untuk sayang kepada Allah? Nah, itu mudah saja, mulai dari diri kita sendiri. Mulai untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kemudian selain itu, jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri. Itu juga sangat penting. Kita juga harus menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan tubuh kita. Jangan lupa juga, jangan rendah diri. Rendah hati boleh, tapi tidak boleh rendah diri ya, karena tidak baik. Pada dasarnya, setiap manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kitanya mau mengembangkan atau tidak, atau hanya mau berdiam diri saja tanpa berkembang dan tanpa menggali potensi yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Talia Ainur Salsabila, nomor presensi 21, ingin menjelaskan tentang Al-Malik, Al-Qudus, dan As-Salam. Yang ketiga, Al-Malik. Al-Malik berarti raja atau penguasa. Allah sebagai Al-Malik adalah zat penguasa secara mutlak atas segala hal. Penerapannya, yang pertama, tidak terlena dengan kedudukan atau jabatan. Jangan mudah tergoda dengan kedudukan atau jabatan dengan menghalalkan segala cara. Kita harus sadar bahwa semua itu hanya titipan dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan kelak. Contohnya, pimpinan bank akan dipertanggungjawabkan apakah telah menyelesaikan tugasnya dengan baik atau tidak. Yang kedua, bisa mengendalikan emosi. Kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan emosi kapanpun. Contohnya, ketika seorang customer service menghadapi nasabah yang komplain, maka harus dilayani dengan sabar tanpa emosi. Yang ketiga, mengharapkan pertolongan dari Allah. Dalam keadaan apapun, kita harus berdoa kepada Allah. Yang keempat adalah Al-Qudus. Al-Qudus berarti Maha Suci, yaitu tertutupnya kemungkinan yang tidak lepas dari sebuah kekurangan. Penerapannya, yang pertama, suci jiwa dan raga. Yang dilakukan dengan cara yang pertama, tidak berdusta. Contohnya, ketika menawarkan produk, kita harus menjelaskan secara detail mengenai kelebihan maupun kekurangan produk tersebut. Yang kedua, dengan cara tidak menyakiti orang lain. Seorang customer service tidak boleh menilai orang hanya dari penampilannya saja. Yang kedua, yaitu suci pikiran. Sucikan pikiran dari niat buruk. Contohnya, teller tidak boleh memiliki niat buruk untuk melakukan kecurangan seperti korupsi. Yang kelima, As-Salam. As-Salam berarti terhindar dari segala kekurangan. Allah sebagai As-Salam menganugerahkan rahmatnya kepada semua makhluk. Penerapannya, yang pertama, membantu orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita harus membantunya dengan rasa tulus ikhlas. Yang kedua, menebar salam dan senyum. Contohnya, ketika kita menghadapi nasabah harus menebar salam dan senyum agar nasabah tertarik dengan produk yang kita tawarkan dan puas dengan pelayanan yang kita berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukmin. Al-Mukmin itu berarti yang maha memberi rasa aman kepada seluruh makhluknya. Nah, terutama itu pada manusia. Kehidupan manusia itu dipenuhi dengan segala masalah, tantangan, rintangan. Apabila Allah tidak memberikan rasa keamanan ini, maka kehidupan manusia itu akan mengalami rasa kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Maka dari itu, Allah memberikan rasa Al-Mukmin ini kepada manusia. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat kita implementasikan dari Al-Mukmin ini, yaitu dengan memberi rasa aman kepada teman kita yang mungkin merasa ketakutan, memberi bantuan kepada mereka yang mungkin membutuhkan, lalu kita menciptakan lingkungan yang aman dan tentram, dan menciptakan suasana kondusif di lingkungan keluarga, tetangga, maupun masyarakat, tidak mengganggu orang lain, dan mungkin membantu teman atau adik untuk mempelajari suatu pelajaran saat mereka ketakutan akan menghadapi ujian. Al-Muhaimin
dan amarah. Kita harus memelihara lisan-lisan kita, dan kita harus memelihara pendengaran dan penglihatan kita yang bisa merusak akidah-akidah dan keimanan kita. Lalu ada Al-Aziz yang artinya yang maha perkasa. Nah, perkasa ini artinya kekuatan yang luar biasa dan sempurna. Nah, sikap kita yang bisa diambil dari Al-Aziz ini yaitu tangguh dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang ada, bersikap kuat dan tidak boleh lemah dari lahir maupun batin, menjunjung tinggi nilai kebenaran, lalu memerangi kemaksiatan atau kejahatan yang ada, menjaga kehormatan dari hal-hal yang mungkin merendahkan diri, dan memerangi kemalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Kusumastuti dari kelas PS1B Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai penerapan Asmaul Husna pada dunia bisnis. Asmaul Husna yang akan saya bahas di sini adalah Al-Jabar, Al-Mutakabir, dan Al-Khaliq. Al-Jabar artinya yang maha maksa dan mutlak keagungannya. Penerapan dalam dunia bisnis dapat diambil contoh dari seorang pemimpin yang memiliki mutlak kekuasaan dalam memimpin karyawannya. Jadi karyawan yang baik harus dapat mengikuti anjuran atasannya, dan pemimpin yang baik harus dapat memberi contoh yang baik pula kepada karyawannya, bukan hanya memerintahkan saja. Sikap yang dapat diteladani dari Al-Jabar yang pertama, tenang dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tidak mudah terjerumus untuk melakukan pekerjaan yang buruk. Yang ketiga, tegar dalam menyelesaikan situasi yang kacau. Selanjutnya, Al-Mutakabir. Al-Mutakabir artinya yang maha besar dan agung. Jadi pada Asmaul Husna ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah lah yang agung dan besar. Jadi tidak ada yang pantas kita sombongkan, apalagi kepada rekan bisnis kita. Sikap yang dapat kita teladani dari Al-Mutakabir ini yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, tidak sombong, dan berprestasi. Yang selanjutnya adalah Al-Khaliq, artinya yang maha pencipta. Nah, pada Asmaul Husna ini dapat diterapkan di dunia bisnis untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat bermanfaat untuk umat manusia. Kita ambil contoh perbankan syariah. Perbankan syariah mempunyai produk-produk yang dapat membantu umat manusia dalam mengelola hartanya. Nama saya Indriani Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 nama-nama Allah. Yang pertama ada Al-Bari, yang kedua ada Al-Musyawwir, dan yang ketiga ada Al-Ghafar. Yang pertama yaitu Al-Bari, pengertiannya adalah nama-nama Allah yang menciptakan sesuatu tanpa mengikuti contoh atau model. Jadi lebih spesifiknya di sini digunakan untuk penciptaan makhluk yang bernyawa seperti contoh manusia. Dan penerapan dalam dunia bisnisnya yaitu ada mengadakan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Maksudnya kita sebagai hamba Allah harus memiliki keimanan dan kemampuan yang berkenaan dengan tugas dan peran dalam keluarga, kantor, serta masyarakat dan dalam dunia kerja. Dan yang kedua di sini ada mengadakan sesuatu yang bernilai kemaslahatan. Maksudnya kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada Al-Musyawwir, yaitu nama-nama Allah yang spesifiknya yaitu memberi rupa, cara, dan substansi bagi sesuatu sehingga ia tampak berbeda dengan lainnya. Ia bersifat konkret dan maupun abstrak, yaitu seperti contoh bentuk konkret yaitu postur tubuh manusia, dan yang bentuk abstrak yaitu gagasan khas yang diambil manusia melalui analisis dari berbagai benda.
peran atau penerapan al-musyawir dalam dunia bisnis, yaitu ada mampu menghasilkan atau berbuat sesuatu yang nyata. Maksudnya yaitu kita sebagai sumber daya insani harus memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam penciptaan suatu hal, seperti contoh penciptaan suatu produk, penciptaan suatu program kerja yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan secara produktif. Maksudnya kita harus bisa memiliki sifat-sifat yang produktif dalam berbagai hal, seperti contoh dalam hal waktu produktif dan digunakan untuk bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi dalam dunia bisnis harus ditetapkan melalui tindakan yang berorientasi pada target produksi. Itu merupakan contoh-contoh sikap-sikap yang produktif seperti itu. Dan yang ketiga di sini ada al-ghufran, yaitu menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa menganugerahi hambanya penyesalan atas dosa-dosa, sehingga penyesalan ini berakibat kesembuhan. Dalam hal ini adalah terhapusnya dosa. Dan penerapan al-ghufar dalam dunia bisnis yaitu menutupi aib orang lain. Jadi mukmin yang baik yaitu mampu menutupi aib saudaranya. Ia tidak menginginkan keburukan yang dialami seseorang menyebar diketahui banyak orang. Dan yang kedua di sini, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah memerintahkan kita untuk meneladani sifatnya yang maha pengampun. Caranya yaitu dengan saling memaafkan atas segala kekhilafan. Jadi misalnya dalam dunia bisnis kan terdapat kalau menang tender, kalah tender itu kan seperti itu. Jadi kita harus bisa saling memaafkan, saling belapang dada dan saling ikhlas. Itu sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.